Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selawat serta salam tak terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Nabi yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya di bulan yang lalu kita telah membahas peristiwa yang sangat penting, yaitu diperjalankannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Sempat ada dialog berkali-kali dengan Nabi Musa, karena Nabi Musa meminta kepada Rasulullah untuk kembali kepada Allah agar menurunkan perintah sholat. Karena sebelumnya tidak 5 waktu. Setelah itu kemudian Rasulullah menyampaikan berita Isra Mi'raj itu kepada seluruh orang-orang Mekah, baik orang yang sudah muslim maupun orang yang masih non-muslim, masih kafir. Apa dampaknya? Orang-orang muslim itu menjadi ragu akan keislamannya dan orang-orang kafir menjadi yakin dengan kekafirannya. Karena sesuatu yang mustahil dilakukan pada saat itu, apalagi perjalanan dalam waktu 1 malam. Tapi kemudian ada Abu Bakar yang menengahi. Rasulullah diminta untuk memberikan bukti-bukti kalau memang telah melaksanakan perjalanan dalam 1 malam. Walhasil kebalikannya, orang muslim semakin yakin dengan keimanannya dan orang kafir kemudian menjadi ragu dengan kekafirannya, dan dampaknya adalah seluruh orang-orang Mekah akhirnya mengetahui kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan membahas tentang Bai'at Aqobah yang pertama. Di Bai'at Aqobah ada 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Bai'at Aqobah ini adalah janji setia. Janji setia orang-orang Ansor, orang-orang Madinah yang saat itu sedang berhaji. Jadi setiap tahun orang-orang Madinah itu berhaji ke Mekah. Jadi syariat haji itu disyariatkan ya sejak Nabi Ibrahim. Tetapi oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ada banyak penyelewengan. Lah ketika orang-orang Madinah, bukan hanya orang Madinah, orang luar Madinah, ketika orang-orang Madinah ini berhaji, menunaikan ibadah haji, mereka berikrar, berjanji setia kepada Nabi. Yang pertama,
itu 12 orang, dan Baiat Aqobah yang kedua ada sekitar 70 orang. Hari ini kita akan menjelaskan Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah ini menjadi titik awal, titik mula Rasulullah nanti akhirnya hijrah ke Madinah. Salah satu alasan di antara banyak alasan kenapa Rasulullah tidak dari awal hijrah ke Madinah, yang pertama tentu belum ada perintah berhijrah. Yang kedua, di Madinah itu belum banyak yang masuk Islam. Jadi kalau awal-awal kemudian sudah hijrah ke Madinah, kemudian di sana juga berdakwah dari nol. Tapi ketika setelah proses Baiat Aqobah ini, Rasulullah nanti hijrah ke Madinah itu sudah banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita ada 3 pertemuan dengan hari ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Januari, Februari, Maret, ya. April insya Allah sudah Ramadan ya. Jadi semoga bisa kita tuntaskan sampai hijrah ke Madinah. Baiat Aqobah yang pertama itu disebabkan karena ada penduduk Madinah yang masuk Islam pada musim haji tahun ke-11. Baiat Aqobah itu tahun ke-12. Nah, tahun ke-11-nya itu ada 6 orang Ansor, 6 orang penduduk Madinah yang masuk Islam ketika menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini betul-betul dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Karena Rasulullah tidak perlu keluar dari Mekah, orang-orang luar Mekah masuk Madinah, masuk Mekah, kemudian didakwai. Jadi setelah pulang dari berhaji, mereka kemudian mendakwakan Islam di perkampungan di desa mereka. Nah, kemudian 1 tahun setelah 6 orang penduduk Yasrib ini masuk Islam, yaitu pada tahun ke-12, bulan Juli tahun 621 Masehi, ada 12 orang yang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. 5 orang itu diantaranya dari 6 itu, sedangkan yang 7 itu di luar dari yang 6 itu. Jadi yang 6 masuk Islam, kemudian tahun berikutnya, yang 5 ini haji lagi, yang 1 tidak ikut haji. Tapi yang 5 ini membawa 7 orang temannya. Jadi totalnya 12. Dan 12 inilah yang nanti akan berbaiat kepada Rasulullah. Nah, 5 dari mereka adalah 6 orang yang pada tahun sebelumnya itu masuk Islam. Nah, 1 orang yang tidak ikut itu adalah Jabir bin Abdullah bin Riyab. Sedangkan 7 tambahannya yang tidak ikut, siapa saja, yaitu Mu'ad bin Al-Haris bin Afra. Ini dari suku Khazraj, Za'wan bin Abdul Qais dari Khazraj, Ubadah bin Al-Samit, Yazid bin Sa'labah, Abbas bin Ubadah, Abu Haisam bin At-Tayyahan, dan Uwaim bin Sa'idah dari suku Aus. Jadi lebih banyak Khazrajnya daripada Aus. Jadi total semuanya adalah 12 orang yang berbaiat kepada Nabi pada Baiat Aqobah yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'alau, wahai orang-orang," yaitu 12 tadi, "baya'uni ala alla tusyriku billahi syai'an." Marilah berbaiat denganku, kepadaku, agar untuk tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Karena di masyarakat Mekah jahiliyah dan masyarakat umumnya itu masih suka berzina. Ya, karena tidak ada aturan atau mungkin masih sering melanggar begitu. Wala taqtulu auladakum, dan juga masih sering membunuh anak-anaknya, khususnya anak perempuan. Takut aib
kemudian dikuburkan hidup-hidup gitu ya. Wala ta'tu bi buhtanin taftaruna bihi aidikum taftaruna baina aidikum wa arjulikum. Dan janganlah kalian berbuat dusta, dan janganlah kalian berbuat dusta yang kalian ada-adakan dengan tangan dan kaki kalian. Jangan berbuat dusta dengan tangan itu ya, itu mencuri misalkan begitu ya. Dengan tangan dan kaki kalian, kaki misalkan dusta dengan kaki itu bagaimana? Ya mungkin berjalan ke tempat yang tidak baik begitu ya. Wala ta'suni fi ma'rufin, dan janganlah engkau berbuat dosa, bermaksiat ya, dalam kebaikan. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah, dan barang siapa yang menepati baiat itu maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'aqubu bihi fid dunya. Dan barang siapa yang tidak mentaati baiat itu, maka Allah akan mengazabnya, mengiqobnya di dunia, fahuwa lahu kafarah. Maka dia menjadi kafarah itu penebus dosanya. Jadi kalau kita mendapatkan musibah atau apapun yang menimpa kita, itu sebenarnya menghapus dosa-dosa kita. Kita mendapatkan sakit, kalau kita kemudian bersabar, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Faman asaba min dzalika syai'an fasatarahullah. Dan barang siapa kemudian barang siapa yang menepati sebagian dan melanggar sebagian, Allah akan menutupi dosanya. Fasatarahullah. Allah akan menutupi dosanya. Fa'amarahu ilallah insya'a aqaba wa insya'a afa. Jadi terserah Allah, Allah akan mengiqobnya, menghukumnya atau mengampuninya. Wa insya'a afa anhu. Ya, ini adalah seruan Rasulullah untuk kepada 12 orang itu agar berbaiat kepada Rasulullah. Nah, ini hanya ilustrasi saja, ada nanti teks baiatnya itu ditulis dalam sebuah pelepah kurma. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah berbaiat pada musim haji berlalu, 12 orang itu kan setelah haji kembali ke Madinah. Lah kepulangan orang-orang dari berbaiat itu Nabi mengutus 1 orang untuk ikut, jadi menjadi 13 orang. Tujuannya apa? Ya untuk berdakwah kepada orang-orang di Madinah. Rasulullah mengirim utusan ke Yatsrib bersama kepulangan orang-orang yang telah berbaiat. Ya, siapa itu yang diutus? Yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Ya, Mus'ab ini diutus untuk mengikuti, ini adalah utusan pertama dalam Islam untuk berdakwah keluar Mekah. Ya, nanti ketika Nabi hijrah itu dari 12 itu nanti berkembang menjadi banyak keluarga, banyak orang. Karena mereka dari 12 berdakwah, misalkan 1 orang bisa mendakwahkan atau masuk Islam kan 1, berarti kan menjadi 24. Karena itu 13 bisa 26 dan seterusnya. Ini terbukti pada tahun setelahnya, tahun ke-13, itu ada 70 orang. Bayangkan dari 12 menjadi 70. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesampainya di Madinah, Mus'ab bin Umair ini menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Jadi karena dia pendatang, tidak punya rumah, akhirnya dia menginap di rumahnya As'ad bin Zurarah. As'ad ya, nanti ada namanya Sa'ad. Nah, ini ada As'ad. Ya. Mus'ab menginap di rumahnya As'ad. Nah, begitu. Kemudian Mus'ab menyebarkan Islam dengan semangat sekali. Lebih-lebih Mus'ab adalah seorang pemuda yang pandai membaca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya bagus. Dia kemudian menyebarkan Islam di Madinah. Suatu ketika As'ad ini dan Mus'ab, nama-namanya mirip-mirip ya. As'ad dan Mus'ab
nanti ada namanya Sa'ad. As'ad dan Mus'ab ini pergi ke perkampungan Bani Abdul Asal dan Bani Dhofar untuk berdakwah. As'ad dan Mus'ab untuk berdakwah. Kemudian mereka masuk kebun milik Bani Dhofar, kemudian duduk di samping sumur Marok. Ya, As'ad dan Mus'ab ini duduk di samping sumur. Kemudian ya, ada seorang yang kafir, yang masih kafir, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Nah, kan ben gak bingung. Yang duduk di samping sumur tadi As'ad bin Zuroro, dan Mus'ab. Ya. Kemudian yang orang yang kafir tadi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad ini berkata kepada Usaid, ada seorang kafir juga namanya Usaid, mengatakan, pergilah kamu kepada dua orang yang sedang duduk di samping sumur itu. Dua orang itu telah membodohi orang-orang tak berdaya dari kaum kita. Ya. Hardik dan halangi mereka agar tidak datang ke perkampungan ini. Kalau bukan karena As'ad tadi yang duduk tadi, kalau bukan karena As'ad bin Zuroroh adalah putra dari bibiku, tentu aku sendiri yang akan turun tangan dan menyelesaikan urusan ini. Nah, ternyata As'ad dan Sa'ad ini masih bersaudara. Makanya namanya kok sama-sama ya. Sa'ad, begitu kan. Akhirnya kemudian Usaid mendatangi dua orang ini di dekat sumur. Usaid langsung mengambil tombak dan beranjak menuju sumur Marok. Nah, ketika As'ad bin Zuroroh melihat kedatangan Usaid, ya, ketika As'ad yang lagi duduk-duduk itu melihat kedatangan Usaid membawa tombak, kemudian As'ad bilang kepada teman yang duduk di sampingnya yang namanya Mus'ab tadi, mengatakan, orang yang mendatangi kita ini, ya, yang datang tadi, merupakan sosok pemuka kaum, jadi tokoh. Maka percayakanlah urusan ini kepada Allah. Kemudian Mus'ab menjawab, jika ia berkenan, kalau seandainya dia mau duduk dulu mendengarkan omongan kita, ya mungkin akan lebih baik. Akhirnya Usaid tadi yang membawa tombak langsung marah-marah, ya marah-marah kepada dua orang yang duduk di sumur tadi. Untuk apa kalian datang ke perkampungan ini? Ya, apakah kalian ingin membodohi orang-orang lemah di antara kami? Ya, jika kalian masih sayang dengan nyawa, maka pergilah dari hadapan kami. Ya, kamu ngapain mendakwahkan agamamu di sini? Ya, kamu tidak usah membuat permasalahan di sini. Kemudian Mus'ab yang duduk-duduk tadi mengatakan dengan tenang, dengan santainya, bagaimana jika kamu duduk dulu, ya, santai aja bunga, begitu. Nggak usah marah-marah. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang akan kami sampaikan. Kamu kan belum tahu apa yang kami bawa, kan kamu belum tahu. Kamu bisa enggak duduk dulu? Nah, nanti kalau saya sudah menyampaikan, kalau ada baiknya kamu ambil, kalau ada buruknya enggak usah diambil. Gimana? Ya, kan fair toh? Kan adil. Kalau kamu enggak suka ya sudah, kalau kamu suka silakan ambil. Nah, begitu ya. Akhirnya kemudian Usaid, baiklah kalau begitu. Ya, akhirnya tombak yang tadi mau digunakan untuk membunuh akhirnya ditancapkan di tanah begitu ya. Di samping Mus'ab kemudian duduk. Akhirnya kemudian Mus'ab menjelaskan Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Qur'an kepada Usaid. Apalagi Mus'ab tadi kan pandai membaca Al-Qur'an, dibacakan, diterangkan begitu ya. Akhirnya Usaid tertarik. Ya, alangkah indahnya perkataan ini. Apa yang pertama-tama kalian lakukan saat kalian masuk agama ini? Akhirnya dia ingin masuk Islam. Kemudian Mus'ab mengatakan, mandi dan bersihkan pakaianmu, setelah itu ucapkanlah 2 kalimat syahadat dengan benar, lalu sholat 2 rakaat. Ini jawab Mus'ab. Akhirnya setelah mandi, kemudian membersihkan pakaiannya, bersyahadat dan sholat 2 rakaat, Usaid berkata,
Di belakangku tadi yang maksudnya adalah Sa'ad bin Mu'ad yang masih kafir, yang menyuruh dia ketemu dengan dua orang ini. Ada seorang laki-laki, ya. Jika ia mengikuti ajakan kalian, kalau dia itu masuk Islam, ya, tentu seluruh kaumnya akan mengikuti. Ya, namanya juga pemimpin kaum ya. Kalau tokohnya ini sudah masuk Islam, pengikutnya wis kali sami nawa atau na, gitu ya. Apalagi di masyarakat Arab itu masih dengan pemimpin itu luar biasa. Orang laki-laki yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'ad ya, yang nyuruh Usaid tadi untuk mendekati orang itu. Ya. Lalu Usaid kembali kepada Sa'ad ya dan berkata, aku telah bercakap-cakap dengan dua pendatang itu, demi Allah mereka tidak membahayakan kok ya. Aku telah melarang mereka berdua untuk mendatangi perkampungan kita, namun mereka malah menjawab, kami akan melakukan apa yang engkau sukai. Nah, kemudian Usaid melanjutkan, aku mendapat kabar bahwa Bani Harisah telah keluar mencari As'ad bin Zurarah. As'ad tadi yang duduk di samping sumur, yang saudaranya Sa'ad. Dia memanas-manasi kepada Sa'ad supaya dia mau menemui As'ad bin Zurarah. Tadi kan dia nggak mau nemui kan karena ini saudara bibinya. Nah, dia menginfokan kepada Sa'ad bahwasanya saya mendengar kabar bahwa saudara bibimu yang As'ad tadi itu akan dibunuh oleh Bani Harisah. Padahal mereka tahu bahwa As'ad bin Zurarah adalah putra dari bibimu. Nah, kamu nggak nolong dia tak? Pergi ke sana begitu, maksudnya begitu. Tampaknya mereka sengaja ingin mencederai perjanjian dengan, karena dibilangi seperti itu, lantas kemudian Sa'ad pergi ke dua orang itu dan proses masuk Islamnya Sa'ad itu hampir sama dengan Usaid. Dia datang marah-marah dahulu, kemudian menancapkan tombak, kemudian dijelaskan Islam, kemudian masuk Islam. Nah, hampir sama ya. Nah, setelah Sa'ad bin Mu'ad ini masuk Islam, namanya tadi pemimpin kaum, kalau dia masuk Islam itu seluruh kaumnya akan masuk Islam. Akhirnya ia menyeru kepada kaumnya, wahai Bani Abdul Asal, apa yang kalian ketahui tentang posisiku di tengah kalian? Ini Sa'ad bin Mu'adz sudah masuk Islam ya, bicara dengan kaumnya. Kalian tahu kan posisi saya di tengah kalian? Oh iya, engkau adalah pemuka kami, orang terpandai di antara kami dan orang yang paling kami percaya. Ya. Kemudian Usaid mengatakan, aku tidak akan berbicara kepada kalian sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kalian belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, saya tidak akan berbicara kepada kalian. Nah, ini kalau pemimpin kaumnya sudah ngomong gitu, akhirnya kemudian satu kaumnya tadi yang dipimpin oleh Sa'ad dan Usaid, dua-duanya itu tokoh masuk Islam semua. Jadi sebelum matahari kembali ke peraduannya, berarti sebelum tenggelam ya, sebelum maghrib, sebelum masuk malam, seluruh anggota kaumnya telah menjadi muslim dan muslimah. Nah, ini ya. Kecuali Al-Usyairim, ia baru masuk Islam ketika perang. Jadi dampak dari Baiat Aqobah itu luar biasa di Madinah. Jadi menjadi penyebarannya. Ini Rasul tidak perlu ke Madinah, ini sudah masuk Islam semua. Beda dengan orang-orang Mekah, didakwai sendiri oleh Rasul 13 tahun sing masuk Islam yang bisa uprit ya. Seiring berjalannya waktu, tidak tersisa satu perkampungan kaum Ansor pun kecuali di dalamnya didapati sejumlah laki-laki dan wanita yang beriman. Jadi ketika Nabi hijrah ke Madinah itu sudah banyak sekali lah pokoknya yang sudah masuk Islam. Jadi orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi pun mikir-mikir, ini pengikutnya sudah banyak, gitu kan. Hanya 3 kampung yang belum beriman, yaitu perkampungan Bani Umayyah, perkampungan Bani Zaid, perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, Bani Khatmah, dan Bani Wa'il. Nah, ini tinggal tersisa, itu pun masih ya sedikit sekali lah, tidak terlalu banyak. Jadi nanti ketika Rasulullah tinggal di Madinah, itu ada beberapa jenis masyarakat. Yang pertama adalah orang yang sudah masuk Islam dari kalangan Aus dan Khazraj.
Kemudian orang yang masuk Islam karena pura-pura, gak ada pilihan lain, yang disebut dengan orang munafik. Ya, dia kalau nggak masuk Islam itu Islam sudah mayoritas di sana. Kalaupun mau masuk Islam itu sebenarnya ya nggak kepingin masuk Islam, akhirnya masuk Islamnya kepaksa. Nah, ada golongan kaum munafikin ini yang menjadi kisruh umat Muslim di Madinah. Kemudian ada juga orang Badui, orang Arab Badui. Kemudian ada juga orang Yahudi. Nah, ini bentuk warga yang masyarakat yang dihadapi Rasulullah ketika nanti berada di Madinah. Yang sering nanti berkonflik adalah dengan orang-orang Yahudi. Nah, bagaimana sikap Nabi, seorang pemimpin, bagaimana sikapnya dengan non-muslim. Jadi jangan dibayangkan Madinah ketika itu semuanya umat Islam. Karena ada non-muslimnya juga, yaitu orang-orang Yahudi. Bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang-orang Yahudi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Baiat Aqobah yang kedua. Dari 12 itu menjadi 70 orang yang datang ke Madinah untuk berhaji. Baru setelah itu kita akan membahas hijrah Nabi, hijrah Rasulullah ke Madinah. Saya rasa itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Sampun? Nggih. Nanti kalau ada yang tanya di WA aja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.